Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang paling baik dulu ya. Haleluya. Tadi sudah mandi, sikat gigi, pasti senyumnya merekah. Amin. Haleluya. Oke, kita sudah ada di bulan yang baru. Sebulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri tahun 2024 ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Ya, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah hidup yang berubah. Ya, bukan hidup yang diubahkan, tetapi hidup yang berubah. Berarti harus ada keinginan, kemauan dari dalam diri kita untuk terus berubah. Untuk menjadi apa? Ke arah yang lebih baik lagi. Ya, hidup yang harus berubah, kita yang harus berubah. Seringkali kita minta orang lain berubah, tapi kitanya tidak mau berubah. Ini dia. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita yang harus berubah. Coba kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali masalah persoalan datang itu karena kita, karena saya, bukan karena orang lain. Konflik, pertikaian, apalagi ya masalah-masalah yang ya kita karena saya. Ya, kadang-kadang kita mau kepo dengan urusan orang lain. Nah, jadi kita mulai cari, selidiki, kita mulai uji, kita yang kecewa, kita yang bermasalah ternyata. Ya, misalnya ini kemarin saya ada diskusi sama istri saya. Kalau orang itu pinjam uang gampang ya. Tapi coba kalau misalnya kita yang pinjam uang sama dia. Saya bilang, Gus, jangan cari masalah. Masalah, dibilang tidak, saya cuma mau tahu saja. Terus kalau dia tidak kasih pinjam uang, kita yang marah, kita yang kecewa. Iya kan? Nah, seringkali dalam kehidupan keluarga juga begitu. Suami menuntut istri berubah, istri menuntut suami berubah. Tetapi pada kenyataannya dua-dua tidak mau berubah. Kita juga di kantor dalam pekerjaan kita tuntut teman kita berubah. Tapi kitanya tidak mau berubah. Kita seringkali menuntut orang lain berubah, tapi kitanya yang tidak berubah. Konflik terjadi, masalah terjadi. Dalam dunia apapun, dalam dunia pelayanan juga seperti itu. Dalam dunia gereja juga seperti itu. Ya, makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Ada apa dengan dunia ini? Firman Tuhan katakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa keinginan dunia? Apa yang ditampilkan oleh dunia? Apa yang ada di dalam dunia? Yang ada di dalam dunia, ego, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Betul kan? Dunia seperti itu.
Tidak ingin orang lain lebih daripada dirinya. Masalah ini. Masalah. Kalau ada orang lain lebih dari dirinya, ini masalah. Ya, makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini mempengaruhi keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Betul kan? Iya kan? Apa itu keinginan daging? Halo? Keinginan daging mengutamakan hal-hal yang untuk saya. Ego. Apalagi? Efesus mengatakan keinginan daging itu, Galatia mengatakan bahwa percideraan, perseteruan, perselisihan, penyembahan berhala, betul kan? Ini semua. Makanya firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa budi itu? Akal budi, pikiran, pola pikir, cara pandang, paradigma. Nah, kalau kita bicara paradigma itu adalah begini. Sesuatu yang berjalan bersama dengan kita, itu paradigma. Jadi, paradigma itu terbentuk karena melihat apa yang dikerjakan oleh orang lain. Karena ada contoh, maka paradigma itu terbentuk. Ya, karena ada contoh yang ditampilkan oleh dunia, maka paradigma kita mengikuti apa yang ditampilkan oleh dunia. Karena manusia itu makhluk yang suka mencontohi. Betul kan? Suka. Ayo, ibu-ibu. Baru-baru ini ada model baju yang sebelah masuk begini kan? Betul kan? Ayo, siapa yang ibu-ibu di sini yang tidak pernah bikin seperti ini? Angkat tangan. Oh, ada yang di belakang. Puji Tuhan. Ya, tapi kebanyakan ikut, betul kan? Dulu ada yang cuma satu tali terus potong di sini. Ya, pada ikut semua. Ayo bapak-bapak. Kalau bapak-bapak apa ya? Sudahlah. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pembaharuan itu pikiran kita. Karena apa yang tergambarkan dalam pikiran kita itu akan dilakukan. Kalau tidak pernah tergambar dalam pikiran kita, terimajinasikan dalam pikiran kita tidak melakukannya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaharuan budi ini bisa membuat kita berubah, hidup kita berubah, mulai dari pikiran. Karena manusia itu makhluk berpikir. Ini pikiran. Sehingga apa saja dia mau pikirkan. Karena apa saja yang dia mau pikirkan, maka pikiran ini menjadi medan tempur. Medan perang yang paling hebat di dunia. Karena apa saja yang dia mau pikirkan, jadi segala sesuatu dia akan masukkan ke dalam pikirannya, sehingga pikirannya menjadi apa? Hutan liar, hutan rimba.
Apa bedanya hutan rimba dengan taman yang teratur? Apa bedanya? Hutan rimba dan taman. Hutan rimba liar kan? Tidak teratur. Tidak ada aturan. Taman selalu diatur dengan baik, ditata dengan baik. Nah, itu pikiran. Makanya firman Tuhan katakan berubahlah. Ya, berubahlah dari cara-cara hidup yang tidak baik menjadi hidup yang lebih baik. Berubahlah dari cara-cara hidup yang liar menjadi hidup yang tertata dengan baik. Berubahlah, tinggalkan itu semua yang lama, ego, perseteruan, perselisihan, mau menang sendiri, kepentingan diri sendiri, semuanya harus berubah menjadi lebih baik. Berat? Iya. Kau tidak tahu siapa saya. Hei, tunggu dulu. Siapa kamu? Oke, coba kita lihat. Hidup yang berubah, ya, slide berikut ya. Hidup yang berubah adalah hidup yang menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Allah, agar kehendak Allah terjadi melalui kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, yang baik belum tentu berkenan. Berkenan pun belum tentu sempurna. Kita mengarahnya kemana? Halo? Kita maunya mengarah kemana? Apakah hanya melakukan yang baik saja? Tidak kan? Hidup ini kan mau meningkat, betul kan? Dari jalan kaki mau bawa sepeda. Sepeda motor. Motor, mobil. Mobil, sudah punya mobil? Hah? Mau 1, 2, jangan dulu pesawat. 3, 4, susah itu. Ya. Tapi nanti kita akan, mobil kita nanti, ya, itu akan terbang sana sini. Pada waktunya nanti. Tapi dunia saja mau berubah, betul kan? Ke arah yang lebih baik menurut pemikirannya. Bagaimana kita orang yang percaya? Sifat-sifat yang lama tinggalkan. Yang kita anggap baik belum tentu berkenan. Yang kita sudah, saya sudah melayani, sudah berkenan, belum tentu sempurna. Yang kita tuju sekarang adalah kesempurnaan itu. Makanya firman Tuhan katakan hidup ini berproses. Mau diproses. Proses ini menyakitkan. Tapi ketika kita mau diproses oleh Tuhan, maka kita akan tampil indah dan terbaik. Nah, ibu-ibu lagi lah. Tidak apa-apa, bapak-bapak itu ya, tergantung ibu-ibunya. Kalau misalnya beli pot bunga yang harga 10.000 dengan yang harga 1 juta, kira-kira yang harga 10.000 mau taruh di mana? Harga 1 juta taruh di mana? Apa yang membedakan harga 10.000 dan harga 1 juta? Apa? Jeleknya? Nilainya? Kualitasnya? Betul kan? Kualitasnya. Sesuatu yang berkualitas akan menduduki posisi tempat yang terbaik.
Betul kan? Bagaimana dengan hidup? Kalau hidup berkualitas, makanya firman Tuhan katakan Tuhan itu bagaikan penjunan, membentuk dari tanah liat, ya, dia bentuk bejana dari tanah liat. Kalau tanah liatnya memberontak, tidak jadi. Tapi kalau tanah liatnya berserah, tanah liat itu menggambarkan kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, kalau dia bentuk kita dan indah, maka kita akan ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi berubah itu tergantung siapa? Orang lain atau diri kita? Diri sendiri. Bagaimana agar supaya kita bisa mengalami pembaruan budi, hidup, akal pikiran kita sehingga hidup kita berubah? Orang yang mau berubah dimulai dari pemikirannya. Karena pemikiran ini yang akan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 42. Kisah 2 ayat 41 sampai 42 berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini cara hidup mula-mula, jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang mengenal Yesus, mengalami Yesus, hidup bersama Yesus, dan mau berubah. Ya, dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu. Memberi diri dibaptis. Jadi, supaya hidup kita berubah, ada kemauan atau keinginan dari dalam kehidupan kita, kita akan lihat sama-sama. Pertama, harus menerima perkataan. Perkataan apa? Firman Tuhan. Jadi ketika ada firman Tuhan menemplak kehidupan kita, firman Tuhan menegur kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan jangan keraskan hatimu seperti orang Israel yang ada di padang gurun. Kita harus menerima perkataan firman Tuhan itu dan kemudian biarkan firman Tuhan itu berproses dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terima? Terima dengan akal budi, dengan hati kita. Ketika akal kita merenungkan firman Tuhan setiap hari ini, menerima itu berarti kita memikirkan firman Tuhan. Merenung itu artinya memikirkan. Menaruh firman Tuhan dalam pikiran kita. Bahkan dalam terjemahan Kisah Para Rasul 2 ayat 41, "Then they that gladly receive his word." Mereka dengan penuh sukacita menerima firman itu. Sehingga ketika firman itu mereka terima, firman itu mengubah hidup mereka dari tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Betul kan? Dari tidak percaya, coba nanti baca Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Ketika itu Petrus berkhotbah. Ketika Petrus berkhotbah lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ya, bertobat, serahkan dirimu. Sehingga pada waktu itu ada kurang lebih 3.000 orang yang bertobat. Menerima perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Karena firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubah kehidupan kita.
Firman Tuhan sangat berkuasa. Pengetahuan hanya mengisi akal budi kita, tapi firman Tuhan mengubah hati kita. Firman Tuhan berkuasa. 1 Tesalonika 2 ayat 13 berkata, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai apa? Firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Apa itu khotbah? Itu kan manusia yang sampaikan. Memang benar. Tapi ketika firman itu disampaikan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita membuka diri kita, firman itu akan masuk dan dikatakan, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman itu bekerja, Bapak Ibu. Ya, firman itu bekerja. Makanya kalau bangun pagi, ucapkan firman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ucapkan firman. Jangan cuma gosip. Firman itu mengubahkan kehidupan kita. Maka firman, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya hidupmu bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Firman. Saya dosen teologi. Ketika penerimaan anak-anak baru, anak-anak S1 ini dari kampung, dari mana, sudah ada yang patah-patah pensil, masuk di situ. Ada yang jadi preman, masuk di STT. Apa yang saya berikan tugas dalam mata kuliah saya? Baca Alkitab. Satu hari minimal 5 pasal. Jadi selama 1 minggu berarti harus ada berapa? 35 pasal. Kalau 1 minggu ini mereka cuma sampai 10 pasal, 15 pasal, minggu berikutnya saya tambahin 6 pasal 1 hari. Saya paksa, kenapa? Harus dipaksa memang. Karena ini mau dididik jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak baca Alkitab, bermasalah. Masalah. Tapi pada akhirnya mereka berkata, Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi orang Israel itu diajar. Taruh di mana itu firman Tuhan, Taurat itu. Taruh di sini, taruh di mana yang bisa taruh di pintu, taruh di mana supaya ketika mereka masuk, mereka baca. Ketika mereka di mana mereka baca. Coba praktekkan Bapak Ibu. Ya toh? Kalau ibu-ibu taruh di cermin. Sehingga ketika mulai nyisir, mulai pakai eyeshadow, semua baca ayat. Kalau sudah dihafal, ganti. Tempel lagi yang baru. Bapak-bapak, begitu juga. Taruh di mana? Gelas kopinya. Ini penting, Bapak Ibu. Karena firman itu yang mengubahkan orang. Ada pertobatan pada waktu itu. Firman ini yang mengubahkan kelakuan orang itu. Dari yang bejat jadi baik. Betul kan? Alkitab sudah membuktikan kan? Dan firman Tuhan katakan, ketika mereka terus menyampaikan firman Tuhan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya. Nah, yang kedua, selain kita menerima firman, harus bertekun dalam apa? Pengajaran. Harus bertekun dalam
pengajaran. Belajar. Tidak perlu masuk sekolah teologi kalau memang tidak bisa. Tapi kalau ada keinginan silakan. Belajar untuk menambah. Ya, supaya kita bisa. Kalau ada pendalaman Alkitab, ikut. Tapi hati-hati. Karena ada aliran dari Korea, so ada Shincheonji itu membuat juga pendalaman-pendalaman Alkitab, tapi menyimpang. Menganggap pemimpin mereka itu adalah Tuhan. Orang Kristen, tapi menyimpang. Hati-hati. Dengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan lewat misalnya YouTube. Ya bapak-bapak, jangan cuman berita politik saja supaya jadi bahan pembicaraan di warung kopi. Ya, kalau kumpul sama-sama arisan, jangan bicara gosip. Belajar firman, diskusi. Panggil Pak Gembala, duduk, walaupun arisan. Ngajar. Bosan Pak, mau berubah? Ini konsekuensinya. Belajar. Belajar itu mengubah paradigma. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi jangan hanya sampai di tahu. Karena orang itu ada orang yang tahu di tahunya. Ada orang yang tahu di tidak tahunya. Ada orang yang tidak tahu di tahunya. Ada orang yang memang tidak tahu di tidak tahunya. Banyak orang tidak tahu di tidak tahunya. Belajar. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Ini akan ini akan membuat pondasi iman kita kuat. Sehingga ketika pondasi iman kuat, apapun angin, masalah, bertiup, tantangan, semuanya, kita tidak akan gampang untuk digoyahkan. Amin. Kita akan terus bertumbuh ke atas, tapi juga berakar sampai ke dalam. Bapak Ibu pernah tahu berapa ukuran akar pohon mangga? Tahu tidak? Tahu nggak? Tidak tahu? Saya kasih tahu. Hitung tingginya dari tanah, permukaan tanah ke atas, begitu juga akarnya pohon mangga ke bawah. Itu akar tunggang, toh. Kalau akar serabut itu ke sana kemari. Ya, atau berapa jauh akar pohon mangga? Lihat dari titik terluar dari daun tersebut. Biar begini jago biologi juga Bapak Ibu. Ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Coba kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana menjadi hamba kebenaran? Dengan segenap hati mentaati pengajaran. Stop me itu dengan khotbah yang cuma lucu-lucu. Boleh. Tapi apakah itu berguna untuk pertumbuhan? Tadi Pak Pendeta khotbah apa? Itu yang lucu itu. Stop nih, dengar khotbah yang cuma hanya bicara soal berkat.
tapi tidak pernah mengajarkan siapa pemberi berkat itu. Berhenti. Mulai sekarang, ayo. Karena di depan kita hari-hari semakin jahat. Oh ya, hari-hari yang bisa membawa kita tiba-tiba beralih kepercayaan. Karena kedatangan Yesus kali kedua sudah semakin dekat. Apa yang ketika Yesus datang, dia bertanya, apa yang aku dapatkan dari bumi ini? Apa? Ketika dia datang, dia cari iman. Iman bertumbuh karena pengajaran akan firman Tuhan. Betul kan? Halo? Kayaknya berat khotbah pada pagi hari ini. Kalau mau hidup berubah, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Lihat, mereka dulu berdosa, tapi karena dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan, dimerdekakan oleh kebenaran, bukan lagi jadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Karena firman Tuhan itu memerdekakan kita. Yang terakhir, terima firman, taat dalam pengajaran, jangan tinggal dalam komunitas yang lama. Cari komunitas yang sehat. Penjudi, dia terima firman Tuhan, dia bertobat, dia dengar firman Tuhan, tapi tetap ada dalam kumpulan penjudi. Bisakah berubah hidupnya? Karena firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang bapak-bapak. Pergaulan yang buruk, kali ini gilirannya bapak-bapak, merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi harus cari komunitas yang sehat, yang mendukung. Kalau komunitasnya tukang gosip, jangan lagi ada di situ. Tapi apakah kita menghindari pertemanan dengan mereka? Tidak. Cari komunitas yang lain yang membuat kita bisa terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Komunitas yang menjaga kehidupan kita supaya tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Ya, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan kepadamu supaya kamu merasa malu. Mazmur 1 ayat 1. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri dalam ini di jalan orang yang berdosa, orang yang fasik. Karena itu akan mencemari kembali kehidupanmu. Kenapa orang percaya bisa terus melakukan dosa? Coba cek pergaulannya. Amin. Tidak bisakah kita bergaul? Silakan. Tapi ada bedanya pertemanan. Teman sebatas teman. Dan juga ada yang namanya pergaulan. Tahu pergaulan? Apa itu pergaulan? Halo Bapak Ibu? Pergaulan itu salah satunya apa? Berbagi kebiasaan hidup.
berbagi apa yang dia pikirkan. Anak baik-baik masuk dalam lingkungan yang tidak baik, jadi tidak baik. Ayat terakhir. Jadi hidup yang berubah itu berarti, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, hidup yang berubah itu berarti dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selesai. Mari berubah. Katakan kiri kanan, saya mau berubah. Perkataanmu adalah imanmu. Amin.